Oke, Raja Laut selamat pagi. Bersuara, Bang. Wih, wih. Wih, wih. Wih, wih, wih. Bang. Oke. Assalamualaikum semua, Bang Zuma. Waalaikumsalam. Ya, Gimana? saya berasal dari Aceh, Bang Zuma. Saya mau tanya sama Bang Zuma, apa patut kita memanusiakan orang dalam Islam? Seorang itu sudah melanggar undang-undang kita. Macam mana tuh, Bang Zuma? Maksudnya apa ini, Bang? Saya belum kopi benar. Apakah kita boleh menuhankan dalam ajaran Islam, undang-undangnya Bang Jumat gitu? Apakah di dalam Islam boleh? Apakah di dalam Islam boleh kita memanusiakan dia? Dia kan imigran gelap nih, yang masuk ke Aceh nih kan. Bang, ini gak ada ngaruh bang. Jangan bahas itu bang, tanya ke pemerintah. Bang. Iya, saya mau tanya itu saja. Apa patut Itu kita ke pemerintahnya bang ditanya, jangan tanya ke Bang Juma. Apa patut kita memanusiakan orang yang melanggar undang-undang? Undang-undang ya? Apa? Sebentar Ibu, negara. sebentar. Saya mau tanya sama Bang Zuma. Kalau di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, wa in ahadum minal musyrikin astajarah fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'mana dzalika bi annahum qaumul la ya'lamun. Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar mereka dapat mendengarkan firman Allah, kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui. Hanya ini yang bisa kemudian saya sampaikan, Bung. Kalau orang-orang musyrikin saja yang minta perlindungan, diperintahkan oleh Allah kemudian kita melindungi mereka, lalu mengantarkan kemana tempat aman itu untuk mereka, maka bagaimana dengan orang-orang yang kemudian datang ke negara kita ini? Apakah mereka termasuk orang musyrik? Apakah mereka termasuk orang munafik? Ataukah mereka adalah orang yang menjajah? Ini harus dipahami dulu. Kalau negara memberikan ruang kepada mereka, maka negara harus menjamin keamanan, baik aman terhadap penduduk setempat maupun aman terhadap tamu yang datang. Itu wajib hukumnya. Seperti itu, Bang. Oke, tapi mereka ini kan bukan tamu Bang Zuma ya, bukan tamu. Dia orang datang dari Kem Bangladesh, membayar satu orang itu dalam 14 juta rupiah. Apakah itu tamu Bang Zuma? Saya rasa negara kita ini juga nggak sembarang untuk masuk orang ke negara kita ini ya. Terkecuali kalau misalnya mereka menyusup atau ada misi-misi tertentu. Tapi saya rasa ini kan disaksikan oleh negara. Mereka bukan imigran gelap. Kecuali imigran gelap mungkin. Tapi saya rasa yang saudara maksud di Aceh itu kan ada izin mereka untuk masuk. Ya, kita serahkan aja kepada pemerintah. Tidak ada izin Bang Zuma. Dia orang lari dari Kem Bangladesh. Dia orang kan yang masuk daripada Aceh itu, dia orang bukan pemegang kad UNHCR, dia orang pemegang kad UNHCR Bangladesh. Dia orang masuk ke Bangladesh, masuk ke Aceh, tempat saya. Dia orang membayar 14 juta rupiah per orang. Apa itu? Mohon maaf bang, jangan tanya ke sini deh bang. Takutnya ini kita urusan negara. Mohon maaf, saya turunkan. Iya. Nggak ada. Iya. Bisa tanya nanti di bagian imigrasi, silakan Anda keliling kota Anda, cari dinas imigrasi, pertanyakan di sana bagaimana solusinya. Nanti kalau misalnya aspirasi Anda kemudian tidak didengarkan, ya mungkin
bikin spanduk aja lah, tempel di dalam kamar untuk jadi hiasan dinding, gitu ya. Maaf kalau Arah bang ke sini. tidak memuaskan, ya, karena saya bukan bagiannya itu. Tuh, di bawah sih naikin. Tapi kalian ya aku turutin kata kalian lagi yang ini. Memang serba salah netizen di bawahnya. 5 menit ya. Nggak boleh dari itu demi menit. Oke. Selamat pagi Rasya. Agama apa? Rasya. Tidak bersuara diturunkan. Oke. Ayolah Oten aja lah naik, kami nunggu Oten, naiklah Klenten. Ya agama Kristen. Coba ini siapa? Odi Sada, selamat pagi, agama apa Odi? Odi, kenapa yang pada naik Sariwawan ya? Panas dalam kalian ya. Odi, selamat pagi. Oke lah, waktu dan tempat dipersilakan turun. Oke. Yang naik pada bisu, jangan lama-lama. Gimana ini ya Bang? Cuma ada titip ini Bang. Pertanyaan Bang. Apa Ini katanya? pertanyaannya, KST mau titip pertanyaan ke Bang Juma. Apa pandangannya soal teman-teman Muslim yang masih fakir ilmu ketika naik ke komal diskusi? Ya, jadi sebenarnya sama seperti apa ya? Sama seperti orang yang melihat sesuatu di mana sesuatu itu hanya lebih dominan semangatnya dan keinginan, tapi tidak dibareng dengan keilmuan. Maka yang terjadi kemudian, satu, bisa jadi bulan-bulanan di sana, tapi yang paling berbahaya kemudian adalah Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi yang berbahaya di situ adalah ketika orang ini tidak mampu kemudian membendung informasi-informasi yang masuk di telinga dan tembus ke kepala dia, sehingga hatinya menjadi keras terhadap Islam itu sendiri. Itu bahayanya ketika kita masih, mohon maaf, masih kekurangan pengalaman dalam berdialog lintas agama. Tiba-tiba kita naik ke komal Islam, yakinlah, percayalah sama saya, bahwasanya itu hanya akan membuahkan hal-hal negatif kepada diri Anda. Tentang membuat Anda semakin semangat untuk belajar, saya rasa itu sangat 0,1%. Tapi tentang Anda dongkol, Anda benci kepada Islam itu sendiri, Anda benci kepada keyakinan Anda sendiri, itu jauh lebih dominan. Jauh lebih dominan. Karena ketika kemudian mereka menghujat Islam, kita ingin membantah, kita tidak ada senjata. Apa yang muncul? Marah, jengkel, kesal, frustasi, stres. Ya, kalau hal negatif ini kemudian membawa kita untuk belajar lebih jauh tentang Islam, ya alhamdulillah. Tapi kalau sebaliknya, untuk itulah lebih baik hindari komal-komal non-Islam yang membahas tentang Islamologi kalau ilmunya masih minim. Pengalaman maksudnya, pengalamannya masih minim. Mending masuk ke komal-komal Islam saja. Seperti itu. Oke, Bu Santi, selamat pagi, agama apa? Selamat pagi. Bang, Daeng. Pagi, iya. Saya Muslim. Assalamualaikum. Salam. Ya, Bunda Rama, sebentar Bunda. Ya, apa yang mau disampaikan Bunda Santi? Gini, saya Muslim sih. Saya nggak bilang saya Muslim taat, tapi saya Muslim. Cuma beberapa waktu ini saya sedikit cerita dulu ya. Saya kerja di Taiwan sebagai TKW. Terus
Di tempat kerja saya ini ada partner orang sini yang beragama Kristen. Beberapa waktu saya dituduh sama dia, dituduh mengambil barangnya, merusak barangnya, padahal saya nggak pernah nyentuh, nggak apa. Yang saya tanyakan di dalam sini mungkin untuk yang beragama non-muslim, apakah boleh menuduh seseorang tanpa bukti? Tadi pagi di sini gak ada non muslim Bu, semuanya muslim. Oh, maaf. Mungkin Bang Zuma bisa memberi saya penerangan. Soalnya kan, Agamanya Islam Bu. iya saya tahu. Iya, kalau di Islam kita kan udah jelas Mbak ya. Kalau Iya. di Islam itu kita harus menjadi seorang pemaaf. Khuzil afwa wa'mur bil urf wa'arid anil jahilin. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang jahil. Jangan peduli dengan orang-orang yang bodoh. Itu Al-Quran mengatakan. Jadi kalau ada yang menuduh tanpa bukti berarti dia jahil, dia bodoh. Lakukan saja hak kita untuk membela diri dengan cara-cara yang baik. Kemudian tinggalkan orang yang seperti itu, cuekin. Karena menurut Al-Quran orang seperti itu termasuk golongan orang yang bodoh, orang jahil. Seperti itu Mbak. Makasih Bang Zuma. Mohon maaf Bu. Sama-sama Mbak. Saudara Kristen. Yanto sama Libu, selamat pagi. Pagi, Bu. Oke, sebentar dulu ya, aku sapa dulu nih ya. Guntur, selamat pagi. Agama apa Guntur? Guntur. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, agama Islam. Oke. Yanto silakan, temanya Yudas atau Yesus disalib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bisa berdiskusi dengan Bapak Bang Zuma sebagai master. Boleh. Boleh. Boleh ya? Bang Zuma, terima kasih buat kesempatannya Iya. pagi hari ini. Bang Zuma, menurut apa ini topik yang Anda berikan itu, topiknya judulnya atau Yudas atau Yesus disalib. Menurut Bang Zuma, itu siapa yang disalib? Kalau menurut kami itu Yesus yang disalib. Tapi kalian tidak mau mengakui adanya Yesus. Itu bagaimana itu dengan kalian? Coba minta dijelaskan. Baik Bu. Oke, baik. Sebelum saya menjelaskan itu, saya boleh menggali informasi sedikit dari saudara saya ini sebagai orang yang mengimani bahwa yang disalib itu adalah Yesus. Amin. Begini Bung. Iya. Menurut saudara, orang yang disalib ini orang yang berdosa atau orang yang baik atau orang yang jujur? Oke, itu pertanyaan baik. Memang menurut hukum Yahudi itu memang orang yang berdosa. Orang yang berdosa memang. Orang yang berdosa. Tetapi tahu nggak, nubuatan dalam para nabi sebelum kematian Yesus itu disampaikan bahwa dia terhitung kepada Yesus itu terhitung pada orang-orang yang berdosa, disalib, tergantung pada orang-orang yang berdosa, di antara orang-orang berdosa. Itu sudah dinubuatkan 2000 tahun sebelum dia lahir. Itu memang betul itu Bang Zuma. Oke, Itu baik. untuk orang-orang berdosa. Oke. Baik, boleh saudara nunjukkan nubuatan itu di kitabnya orang Yahudi? Ada Bang, cuma kita kan udah bisa cari sekarang karena saya tidak punya Alkitab sekarang. Yang jelas intinya bahwa Yesus itu memang dia disalib. Kenapa dia disalib? Dia tuh rela, dia sebagai Tuhan dan Allah rela disalib demi untuk menebus dosa manusia. Itu menurut 1 Yohanes 2 ayat 2, itu dia menjadi jalan pendamaian antara Allah dan manusia. Ya, Menurut itu kan satu ajaran- Kolose, satu lagi Kolose 1 ayat 20, dia menjadi jalan pendamaian bagi manusia. Jadi dia harus mati, sehingga dia menebus dosa-dosa manusia melalui pengampunan darahnya yang kudus. Silakan. Oke. Itu menurut ajaran yang sebelum Yesus Anda katakan disalib atau setelah Yesus disalib? Setelah Yesus disalib dan para Oke. Berarti
Mm-mm. Berarti ajaran itu muncul setelah Yesus disalib. Yang Betul. saya minta, Betul. yang saya minta ajaran yang sebelum Yesus ini disalibkan. Ada tidak kemudian data yang bisa kita jadikan sebagai sandaran untuk menjadi acuan bahwa nubuatannya memang orang benar yang harus mati? Karena di dalam Yohanes 7 misalnya, Yohanes 19 nih ya, di situ dijelaskan terkait dengan pengakuan Yesus. Bukankah Musa yang telah memberitakan Taurat kepadamu, namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum itu? Mengapa kamu berusaha membunuh aku? Artinya Yesus mengatakan, kenapa kamu berusaha membunuh aku? Artinya ada usaha orang-orang di luar Yesus untuk membunuh Yesus. Harusnya orang-orang Yahudi ini mengatakan, iya karena ada nubuatannya. Kalau orang Yahudi mengatakan ada nubuatannya, berarti orang Yahudi mengakui dia dong sebagai Mesias. Kalau memang ada nubuatan. Tapi satu hal yang menarik di sini, Bung. Di dalam Yohanes 11, nubuat tentang penyaliban Yesus itu baru dibuat tahun itu juga. Di dalam data nomor 49 di Yohanes 11 dikatakan begini. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagi kita semua bangsa Israel jika satu manusia Yesus mati untuk bangsa kita. Jadi untuk bangsa Israel, bukan untuk di luar Bani Israel sehingga Yesus itu mau dibunuh. Daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Jadi lebih baik satu Yesus mati untuk bangsa Israel daripada seluruh bangsa Israel itu binasa. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, dia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa Israel. Jadi kalau saudara mengatakan nubuat yang mana? Nubuat pembunuhan terhadap Yesus muncul di Yohanes 11 nomor 49 sampai nomor 51. Ternyata Yesus harus mati untuk bangsa Israel saja. Dan itu nubuatannya dibuat oleh imam besar bernama Kayafas. Untuk apa kemudian dia dibunuh? Apakah untuk menebus dosa? Ternyata lagi-lagi bukan. Tetapi untuk supaya orang Roma tidak merampas tempat suci dan bangsa mereka. Kita lihat di dalam Yohanes 11 lagi. Begitu dikatakan bahwasanya apabila kita membiarkan Yesus, maka semua orang akan percaya kepada Yesus. Dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Oleh karena itulah Yesus harus kita bunuh. Sebab kalau tidak, tempat suci kita dan bangsa kita akan dirampas Roma. Terima kasih Tindahen. Jadi penyaliban terhadap Yesus itu bukan karena dosa, tetapi oleh karena orang Yahudi angkatan pertama takut kalau tempat suci mereka dan bangsa mereka dirampas oleh penjajah Romawi. Penyembah Yudasnya tadi kemana? Waduh. Dia yang nanya, dia yang kabur, Bang. Iya, karena tidak ada nubuatan terkait pembunuhan kepada orang yang benar. Gak ada. Materi ini memang berat. Dan materi ini saya siapkan untuk tahun 2024 memang. Sengaja saya tidak angkat dari tahun-tahun kemarin. Oke, Ricky Ricardo, selamat pagi. Pagi Ya, Bon, silakan. pagi Bon. Pagi Bang Juma, Ya. pagi semuanya. Pagi. Iya. Kalau nggak salah agamamu Kristen kan? Iya, Iya. kemarin kan pernah saya naik sama Bunda. Iya. Silakan. Ini tema sama Bang Juma. Yudas atau Yesus disalib atau kau yang disalib? Waduh, ada 3 yang disalib. Iya. Enggak, pertanyaannya ini Yudas atau Yesus yang disalib menurut data siapa tuh, Bunda? Menurut data datamu apa? lah. Menurut Datamu. Bible itu sendiri. Kalau menurut data saya tidak bisa mengeluarkan data karena kejadiannya itu pada zaman Romawi. Ya kan gini Bung. Kita belajar sama-sama ya. Oke, Boleh ya? siap Bang. Oke.
Di dalam kitab yang dipegang oleh Yesus sendiri ketika dia mengajar di tengah-tengah Bani Israel tertulis dengan sangat jelas. Jangan mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu. Tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Tuhan. Jadi Tuhan loh yang membuat orang ini disalibkan. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Tuhan, janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Elohimmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Jadi digantung di sini artinya talah dalam bahasa Ibrani, terkutuk di sini artinya kalalah. Jadi Tuhan menggantung orang dikarenakan Tuhan mengutuk orang tersebut. Kenapa dia dikutuk oleh Tuhan? Menurut Ulangan 27 nomor 25, karena orang tersebut menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Dalilnya Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Sedangkan yang disalib adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Berarti orang yang dikutuk ini adalah orang yang menerima suap. Siapa yang menerima suap antara Yesus dan Yudas? Oke Bang, jadi gini, jangan jauh melibar ke sana dulu. Saya bilang ini kan temanya Yudas atau Yesus disalib. Yang saya pertanyakan adalah menurut data apa yang kita bahas ini? Menurut data apa? Kalau ranah kita Kristen, kita menggunakan Alkitab. Kalau ranah memang itu iman Muslim, menggunakan Al-Quran. Nah, seperti itu, menggunakan Al-Quran dan hadis. Nah, jadi kita ini diskusi menurut ranah apa? Yudas atau Yesus yang disalib. Nah, seperti itu. Bible, Bang. Kitab Anda yang mengatakan. Kalau Abang membawa Bible, itu ranah kita. Artinya gini, Abang punya rumah tersendiri, saya punya rumah tersendiri. Ketika Abang masuk ke rumah saya, yang lebih tahu rumah saya, Abang apa saya? Room diskusi, ini room buktinya diskusi. saya Kalau yang kamu nggak mau ya menggeledah. udah. Saya yang menjelaskan ke Anda. Gini, saya mengasih analogi supaya yang silakan. simple, supaya mengerti seperti itu. Baik. Ini kan Alkitab, itu kan iman saya nih. Iya. Abang kan punya iman Al-Quran dan hadis. Iya, betul. Nah, Abang tahu rumah saya dan Abang juga, saya tahu juga rumah Abang. Ketika Abang masuk ke rumah saya, yang lebih tahu rumah saya, apakah Abang, apakah saya? Oke. Gini, saya kasih analogi juga, Bang. Itu dulu jawab, jangan saya dulu. jawab. Baik. Saya jawab, Bang. Saya jawab. Supaya Yudas atau Yesus ini menurut versi apa? Seperti itu, Bang. Baik. Supaya mengerti ya, supaya lanjut ya. Siap. Saya kasih analogi. Saya jawab dengan analogi. Ada seorang maling kemudian menyembunyikan emas di dalam rumahnya. Lalu mengaku kemudian emas itu tak ada dalam rumahnya. Begitu ada polisi yang bukan sebagai pemilik rumah datang menggeledah rumah orang pencuri ini, ditemukanlah emas itu. Salah enggak polisi ini, Bang? Apakah si pencuri ini akan mengatakan, kamu tidak punya hak karena ini rumah saya? Mau itu hasil curian, mau itu adalah milik sendiri, itu bukan hak Anda karena ini rumah saya. Ini analogi juga, Bang. Ini analogi bukan berbicara orang yang ketiga, bukan ke polisi lagi. Saya bilang ini sama-sama punya rumah. Abang mungkin mengerti analogi saya ini sederhana. Masa ini saja tidak mengerti? Ini kita sama-sama punya rumah, bukan tentang polisi. Polisi itu kan artinya Anda memberikan analogi kan tadi. Saya balas dengan analogi kan, supaya Anda lebih mudah memahami. Abang ngerti nggak, sama-sama kita punya rumah, sama-sama punya iman, sama-sama punya kita gitu. Paham, Bang. Paham sekali. Paham. Kalau polisi itu beda. Bang cuma susah beda, Bang. Satu-satu. Masa analogi ini aja tidak menyambung, nggak mengerti. Kita ini punya rumah masing-masing, punya kita masing-masing. Kemudian Yudas atau Yesus yang disalib itu menurut berita rumah siapa? Ngerti ya? Baik. Nah, sekarang kalau menurut Al-Quran dan hadis saudara, itu yang disalibkan Yudas apa Yesus? Orang yang diserupakan kemudian.
Orang diserupakan ini kan masih canggung nih. Saya bilang datanya Yudas apa Yesus, datanya yang saya valid. mengatakan orang yang diserupakan sehingga Yudas pun dianggap Yesus. Karena kenapa? Yudas dibuat serupa dengan Yesus. Data yang valid, data yang jelas. Saya tanya, saya satu pertanyaan ini, data yang jelas. Jangan peserupa-peserupa yang tidak menentu. Ya, data yang jelas, karena gini, karena penyalipan itu menurut data Alkitab itu sudah jelas bahwa melalui apa namanya, melalui siksaan, melalui mahkota duri, melalui cambuk, macam-macam pun terjadi sampai pada penyalipan. Cerita yang muncul belakangan itu, Bang. Cerita muncul belakangan. Sekarang Bentar dulu, saya ini mau menjelaskan, memamparkan supaya yang jelas ini menurut Al-Quran Yudas apa Yesus. Jangan peserupa-peserupa yang tidak menentu. Yang jelas siapa namanya, bagi kami, umat Islam. Mualaf kamu saya turunkan kalau nggak bisa nih. Yaudah diam biar dijawab sama Bang Juma, kamu diam. Iya. Oke. Bagi kami umat Islam, Nabi kami yang datang kepada Bani Israel bernama Isa putra Maryam itu diselamatkan. Pertanyaannya supaya saya pertegas supaya abang mudah menjawab. Iya, ini mau dijawab, kamu mau mau dijawab, diam biar dijawab. Astagfirullahaladzim. Diam Baluap biar dijawab. Kamu nanya kan? Dijawab. Bang Juma. Interupsi. Saya minta. Jangan ragukan pengetahuan saya tentang Bible, Bang. Percaya sama saya. Saya akan memberikan ilmu kepada Anda gratis tanpa Anda bayar perpuluhan. Bang Juma. Jadi gini. Tegas pertanyaanku ini. Ya ini dijawab Riki. Allahu Akbar la ilaha illallah. Kamu diam biar dijawab. Oke, saya Oke. Baik. Ini jadi gini, saudara, turunkan kok ya. dengarkan saya. Dah, turunlah kok dengarkan di bawah penjelasan Bang Juma Baluap, turun Capek. Dengarkan saya di bawah ya. Yanto, bentar Yanto. Jadi gini, ketika Anda bertanya siapa nama, yang jelas Nabi Isa alaihissalam terangkat ke langit. Udah selesai. Mau namanya Bom, mau namanya Ferdi, mau namanya Martin, EGP. Yang penting yang di atas salib itu adalah orang yang menggantikan Nabi Isa alaihissalam. Mau Anda sebut namanya Yesus, mau Anda sebut namanya Yudas, mau Anda sebut namanya Bom atau siapapun, EGP dengan itu semua. Kami tidak mengimani hal itu. Sekarang permasalahannya adalah Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk harus berkata amin. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang yang tidak bersalah. Sekarang tolong jelaskan ke saya yang masih tersisa di atas ini. Tolong jelaskan ke saya. Silakan. Jangan abu-abu ya. Jangan abu-abu. Harus tegas. Yang menerima suap di sini Yesus atau Yudas? Jangan abu-abu. Silakan. Jawab Yanto, mualaf, jawab. Sorry. Bang Juma, tadi saya punya sinyal itu putus langsung tiba-tiba waktu kita berdiskusi. Langsung ini putus, hilang. Jadi saya masuk lagi, boleh? Baik. Ya, Bang Juma bisa minta tolong diulangi lagi pemaparan yang pertama yang terkait dengan Yesus yang disalib. Silakan. Yang di dalam apa tadi? Yohanes 11 ayat 49 dan 50. Silakan sampean jabarkan. Oke, baik. Jadi gini, satu hal yang perlu dipahami oleh teman-teman Kristen, nubuat-nubuat yang kalian ambil dari agama orang itu tidak make di otak kami. Kenapa? Karena yang punya kitab pun tidak mengatakan itu adalah untuk kalian. Itu satu hal. Saya dengan orang-orang Yahudi sepakat dengan itu. Kristen muncul ratusan tahun setelah kemudian tragedi penyaliban, menjadikan kemudian penyaliban itu sebagai lambang atau simbol keselamatan. Kita lihat di dalam Yohanes 11 45 sampai data nomor 53. Ada orang Yahudi melawat Maria. Mereka kemudian melihat Yesus. Setelah melihat Yesus melakukan mujizat-mujizat yang sangat banyak, orang-orang Yahudi ini kemudian datang kepada orang-orang Farisi. Wahai orang Farisi, Yesus itu hebat. Sekarang dia banyak mempengaruhi orang-orang.
Lalu mereka kemudian pergi ke imam-imam kepala. Orang-orang Farisi kemudian memanggil mahkamah agama. Jadi yang muncul melakukan persidangan di situ adalah ahli Taurat, imam-imam kepala. Siapa lagi? Orang Farisi. Siapa lagi? Mahkamah agama. Jadi puncak tumpu kepemimpinan Yahudi berkumpul 4. Kekuatan yang paling luar biasa berkumpul 4 pada zaman itu, pada tahun itu. Apa yang mereka ceritakan? Apa yang mereka ceritakan dan apa hasil dari perundingan mereka, dari hasil rapat mereka? Mereka kemudian berunding, apakah yang harus kita buat? Sebab Yesus ini membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan Yesus, maka semua orang akan percaya kepada Yesus. Dan kalau itu terjadi, kata Imam Farisi, maka orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita dan merampas bangsa kita. Jadi mereka berunding, bagaimana dengan Yesus ini? Bahaya ini kalau kita biarkan. Sebab kalau makin banyak orang percaya kepada Yesus, maka orang-orang Roma akan datang merampas tempat suci kita dan merampas bangsa kita. Itu kekhawatiran kemudian pemimpin-pemimpin Yahudi, orang-orang yang punya kompetensi terhadap kitab Taurat. Kristen tidak ada, Kristen di luar pagar, jauh setelah ini. Tetapi kemudian di ayat 49, seorang di antara mereka yaitu Kayafas, imam besar. Coba, Kayafas ini imam besar. Imam besar itu maksudnya dia adalah ahli Taurat, gurunya guru, imam para imam, bukan pendeta, bukan pastor, tapi imam para imam. Imam besar pada tahun itu yaitu Kayafas berkata kepada mereka, kalian tidak tahu apa-apa dan kalian tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu. Coba, ini Kayafas yang ngomongnya, imam besar loh yang ngomong, bahwa lebih besar bagimu jika satu orang Yesus mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Yesus mati untuk bangsa kita daripada bangsa kita ini binasa. Jadi dia tidak mengatakan lebih baik satu Yesus orang mati untuk menebus dosa dari nenek Adam daripada kita mati di dalam dosa. Tak ada, itu muncul dari Kristen, dari Roma. Dari Roma doktrin itu. Jadi lebih baik Yesus ini mati untuk menyelamatkan bangsa kita dari kebinasaan karena dirampas oleh kekaisaran Roma. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar. Saya ulang, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, sebagai imam besar, Kayafas bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa mereka. Saya ulang, bahwa tahun itu Imam Kayafas, imam besar, bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa kita. Bukan bernubuat Yesus akan mati untuk menebus dosa-dosa kita. Itu tidak ada. Itu tidak ada. Yesus mati di atas tiang salib untuk dosa-dosa kita. Itu adalah rekaman-rekaman yang muncul dari Roma dan Yunani kemudian. Jauh, ratusan tahun baru muncul itu. Puluhan tahun minimal. Jadi, nubuatannya adalah lebih baik Yesus ini mati untuk bangsa kita. Dan bukan hanya untuk bangsa kita saja, tetapi untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Yakub yang bercerai-berai. Artinya anak-anak Elohim yang bercerai-berai. Mulai dari hari itu, mereka kemudian sepakat untuk membunuh Yesus. Ketika mereka kemudian sepakat membunuh Yesus, Yesus ini ingat, Yesus adalah orang benar. Yesus adalah orang jujur. Yesus adalah orang suci. Yesus adalah orang yang tidak ada dosa. Tapi mereka berusaha untuk membunuhnya. Apa yang terjadi setelah orang benar ingin dibunuh? Orang benar ini diselamatkan, dan yang menggantikan adalah pengkhianat, orang fasik. Itu yang perlu saudara pahami. Mana dalilnya? Amsal 21 nomor 23. Amsal 21 nomor 18. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Siapa yang berkhianat antara Yesus dan Yudas? Jelas yang berkhianat adalah Yudas. Maka dikatakan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Ketika mereka sepakat membunuh Yesus, yang mereka tangkap bukanlah Yesus orang benar, tapi digantikan oleh pengkhianat. Siapa pengkhianat? Yudas.
Silakan Anda tanggapi. Ya kau Sesuai tema Anda menyatakan Yudas atau Yesus yang disalib, tetapi Anda Yes. membahas yang lain. Jadi Ya, hubungan ternyata terbukti Anda untuk yang pertukaran disalib tadi itu tidak ada Yudas. hubungan. Tanggapi Pokoknya kalau penjelasan diskusi- saya, Bung. Ya. Tanggapi penjelasan saya, Bang. Saya menjelaskan Penjelasan Anda berdasarkan jauh data. dari tema yang Anda berikan. Jadi apa yang mau ditanggapi? Anda Yudas atau Yesus yang disalib. Anda membahas apa-apa aja, nggak ada kaitannya dengan Yudas atau Yesus yang disalib. Oke, Kalau baik, Anda baik. ingin membahas yang Anda utarakan Baik. ini, coba tunjukkan fakta siapa yang Oke. disalib, bukan ke Amsal, Baik. ke Ulangan yang nggak ada kaitannya sama sekali. Baik, Kalau baik, begitu, Anda tidak bisa berdiskusi, nggak memakai akal sesuai yang Anda utarakan selama ini, begitu. Jadi Oke, Bang baik. Zuma, interupsi. Bang Iya. Zuma, Iya. maaf ya, saya tetap menghargai bapak-bapak semua di sini karena kita Iya. ini sharing ya. Kita diajar untuk saling lemah lembut dan sikap toleransi. Oke, Bang Zuma, Iya. enggak bahwa Silakan, teman-teman dan Bang Zuma sendiri itu telah dibutakan oleh keempat tadi nih yang sampean sebutkan. Mahkamah agama, para imam, para orang-orang orang-orang Parisi, mereka itu menyebut, mereka menyogok orang-orang serdadu bahwa bukan Yesus yang disalib tetapi orang lain. Itu ada dalilnya di Matius 28 ayat 11. Bang, coba baca, Bang. Jadi sampai sekarang tersiar bahwa Yesus tidak disalib karena perbuatan mereka. Perbuatan mereka yang menyatakan Yesus tidak disalib karena mereka menyembunyikan fakta. Hingga hari ini orang percaya bahwa Yesus itu tidak bangkit, padahal dia sudah bangkit. Dia selama waktu dia bangkit dari antara orang mati, dia masih 40 hari di dunia. Habis itu dia naik ke surga, Pak. Silakan Bang Juma. Oke, baik. Saya simpel aja, Bung. Saya simpel aja. Saya ingin tanya kejujuran saudara. Bukan Oke. iman ya, bukan iman, tapi akal logika. Dan saya mau tahu apakah mata Anda berfungsi dengan baik atau Anda hanya punya mata tapi tak melihat. Galatia 3 nomor 13, orang yang mati di atas tiang salib ini, orang yang disebut terkutuk atau tidak? Hei Bung, kita sekarang mencari siapa yang disalibkan. Mata masih ada di kepala, Saya Bang? tidak Mata tertutup. masih ada? Mata Anda masih ada di tempatnya? Masih ada mata Anda di situ? Kalau tidak ada, silakan Anda turun. Saya tanya, kitab Anda buka di kitab Galatia 3 nomor 13, orang yang mati di atas tiang salib ini terkutuk atau tidak? Mata difungsikan. Kalau sudah nggak berfungsi, silakan turun. Saya mau yang berfungsi matanya. Silakan. nggak bisa jawab dia. Nggak bisa jawab, silakan turun. Jangan diturunkan. Mana tahu masih bisa matanya dikulik-kulik. Nanti suruh Pak Bom ludahin matanya, mungkin bisa melihat. Saya butuh orang yang sehat untuk berdiskusi karena ini adalah keyakinan. Kalau kita berbicara mengenai keyakinan, orang Indonesia itu adalah orang cerdas. Ya, anggap saja saya ini adalah orang yang menggiring kalian, entah itu menggiring kepada jalan keselamatan, entah itu menggiring kepada jalan kesesatan. Kalau Anda menganggap Bang Suma menggiring kalian ke dalam jalan kesesatan, bantah saya pakai dalil dan akal. Jangan iman dan doktrin serta dogma. Pahami itu, karena kambing pun tidak mau didogma, apalagi orang yang sehat akal. Sekarang saya tanya, simpel aja. Galatia 3 nomor 13, orang yang mati di atas tiang salib ini dikatakan terkutuk atau mulia? Itu aja. Oke, saya jawab Bang Juma bahwa Silakan, orang yang saudara. terkutuk, orang yang tersalib pada saat itu adalah orang-orang yang terkutuk. Memang betul di dalam Galatia 3 ayat 23. Kenapa Yesus dihitung di antara orang-orang yang terkutuk itu? Karena dia rela. Tiga. Oke. Karena dia Sepakat rela. kita ya? Ya. Sepakat kita ya? Bahwa yang sepakat, lepaskan betul. namanya dulu. Lepaskan dulu namanya. Kita indikasi oknumnya dulu. Nama itu gampang karena banyak orang yang disebut Yesus. Ada anak Maria, ada juga seorang pemabuk bernama Yesus, ada juga Barnabas penjahat disebut Yesus. Banyak disebut Yesus itu. Ada juga asistennya Nabi Musa, Yosua juga. Sabar.
oknumnya dulu, ya, ciri khas orang tersebut. Anda sudah mengatakan bahwa orang yang mati di atas tiang salib itu adalah orang yang terkutuk. Izinkan saya membaca dalil Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Saya ulang pertanyaannya kemudian. Siapa yang menerima suap antara Yesus atau Yudas? Jawab. Ya, penyebar berita jawab. Penyebar berita. Ya. Ya. Silakan siapa nih? Bang Riki kah? Tidak, sebelum menurut saya. Enggak. Kalau Yesus itu tersalib itu baca di surat Maryam ayat 33. Sejak aku lahir, mati dan hidup kembali. Itu jawabannya itu. Dan jangan terlalu jauh ke mimpinya, Bang. Jangan terlalu jauh mimpinya. Enggak. Artinya Anda itu kan tidak mempercayai kitab kami, tapi rujukannya dengan kitab kami kan enggak logis namanya itu. Seharusnya dari ayatmu lah. Surat Saya tidak percaya kalau Anda belanja di toko saya pakai uang palsu, maka saya membuktikan kepalsuan uang Anda dengan memperlihatkan uang Anda sendiri, gitu loh, Bang. Surat Maryam ayat 33 baca itu, bro. Oke. Al-Quranul Karim menjelaskan bahwasanya mereka tidak membunuh dan tidak menyalibkan. Terus apa artinya surat Maryam ayat 33? Sejak aku lahir, mati dan hidup kembali. Berarti dia udah lahir. Udah mati dan hidup kembali. Anda berbohong. Dia sudah lahir. Anda berbohong dengan ayatmu. Jangan pakai rujukan. Dia sudah lahir. Kemudian itu kan dia sejarah. wafat. Kemudian kitab dia Anda bangkit. Kitab Anda itu kan. Semua manusia itu memiliki 3 fase dalam hidupnya. Lahir, wafat, bangkit. Yesus adalah utusan Tuhan. Dia tidak dimatikan oleh Tuhan. Dia diangkat ke langit untuk datang kedua kalinya sebagai hakim kepada orang-orang yang menyelewengkan ajarannya. Dia akan datang mengatakan, hei, yang kau bunuh itu bukan aku, yang kau bunuh itu adalah orang yang diserupakan dengan aku. Bang Suma sudah menjelaskan kepadamu pada awal tahun 2024 bahwa yang mati di atas tiang salib itu adalah orang yang terkutuk. Dan itu tertulis dalam kitabmu. Terus kenapa kamu mau kali aku yang disalib? Padahal aku tak terkutuk, aku manusia suci. Kenapa aku harus yang harus kalian jadikan terkutuk? Bukankah di dalam kitab kalian sendiri yang Anda gunakan dari kitab orang lain? Jangan mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tapi harus engkau menguburkan pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Elohim, berarti Elohim yang punya pekerjaan. Yang dikutuk oleh Elohim adalah orang yang makan uang suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Berarti yang terkutuk di sini adalah pemakan suap. Muncul pertanyaan, siapa yang makan suap? Yesus atau Yudas? Upahnya dosa itu memang maut, memang harus disalib. Karena kita berdosa, jadi dengan betapa besar kasih Allah, makanya anaknya yang dikorbankan Yesus itu imannya. Iya, saya hargai, Bu. Saya hargai, Coba baca dulu surat Maryam ayat 33 itu apa artinya? Sejak aku lahir, mati dan hidup kembali, itu kata Yesus. Berarti dia udah lahir, mati dan hidup kembali, itu sejarah. Fakta itu. Iya. Fakta itu. Jadi kitab kami itu setengah itu sejarah. Kedua per 3 itu firman. Anda biar tahu. Oke, sekarang begini, Bung. Menurut kitab saudara, manusia mati berapa kali? Kenapa? Manusia mati berapa kali? Sekali. Oke. Kalau Nabi Isa alaihissalam itu kemudian sudah mati untuk datang kedua kalinya, untuk berpindah ke alam barzah, untuk berpindah ke hari penghakiman, mati lagi gitu. Sekarang coba jelaskan apa surat Maryam itu, sejak aku lahir, mati dan hidup. Itu apa artinya itu? Itu sudah sejarah itu, bukan? Coba. Bisa enggak kuping Anda berfungsi setelah mata Anda buta? Kuping Anda bisa enggak berfungsi? Biar saya jelaskan. Enggak. Sekarang kan pemahaman kalian itu kan tidak percaya dengan kitab kami, tapi rujukannya kamu pakai ayat kami, kan enggak logik. Untuk menjelaskan kepada si pemilik bahwa yang dia pakai itu seharusnya seharusnya keseluruhan kamu percaya dengan
Nggak bisa dong, nggak bisa. Kita ingin membuktikan Kalau kebenaran benar-benar tidak percaya dengan kitab Al-Quran. kami, itu semua jangan dipercaya. Sementara kamu rujukannya dengan kitab kami, itu logiknya kemana? Anda itu Al-Quran sempit saya namanya itu. mengatakan, Al-Quran saya Apa? mengatakan begini. Sekarang Yang dibunuh diganti itu siapa? adalah Siapa? orang yang diserupakan. Yang dibunuh itu adalah Siapa orang yang yang diserupakan? menggantikan. Di Ini mana yang kita tertulis ada? bahas. Inilah yang kita bahas. Siapa yang diserupakan? Pertanyaan yang sama. Siapa yang makan suap? Ah, sekarang yang diserupakan siapa di kitab kami tertulis itu? Siapa yang diserupakan? Ada nggak? Sekarang saya tanya, siapa yang makan Nggak, di suap? kitab kami yang diserupakan siapa? Tidak disebutkan Tertulis siapa nggak? yang Anda disebut bisa mengarah. yang menggantikan. Anda itu bernarasi Anda itu. Sementara di kitab kami tidak ada yang digantikan. Siapa? Sekarang saya Siapa yang tanya, digantikan? Coba, siapa buktikan. yang makan suap? Pokoknya yang berdosa, kalau hukum Taurat dulu siapa yang berdosa upahnya maut. Saya tanya Makanya disalib. sekali lagi, siapa yang makan suap? Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah Pakai kitab- orang yang pakai menerima kitab- suap. jangan pakai kitab- karena Anda tidak mempercayai kitab kami karena itu sudah dirubah. Jangan rujukannya dengan kuping, itu. Bung. Setelah mata Anda itu buta, kupingnya mudah-mudahan masih bisa berfungsi. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh manusia yang tidak bersalah. Yang tidak bersalah Yesus. Yang makan suap adalah Yudas. Pasang kuping. Makanya Al-Quran mengatakan kepada kalian, summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Kalian itu buta, bisu, tuli, disebabkan kalian itu tidak mau mengetahui akan kebenaran. Ini jelas ini. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Halilintar. Kan jelas dalilnya. Iya, kalau hukum Taurat itu siapa yang berbuat salah memang upahnya dosa. Upahnya dosa itu ya dihukum. Itu makanya disalib. Dihukum apa? Kayak Barnabas itu kan disalib. Nah, Tapi betul. Berarti pengajaran yang disalib di pengajaran- atas tiang salib ini adalah orang terkutuk. Siapa yang terkutuk? Yesus atau Yudas? Bukan. Jadi artinya Anda jangan coba kita kasih Allah Yesus kepada apa manusia Yudas sampai anaknya bukan? yang tunggal diserahkan untuk menebus dosa manusia. Termasuk dosamu cuma. Berpaham Anda. Karena kau berdosa. Saya ulang atau pertanyaan Yesus saya, Bung. Coba Anda Kamu lihat harus ya. paham dengan itu. Saya paham. Seharusnya kalau enggak Saya kasih ajaran Yesus, ajaran Allah Bapa itu, kita harus dibunuh semua karena kita berdosa. Ajaran siapa tuh? Ajaran siapa? Itulah ajaran dulu, ajaran hukum Taurat. Diketawai Anda, diketawai sama penonton. Tidak ada nabi yang mengajarkan kayak begitu, nggak ada. Yesus pun tak mengajarkan itu, Bung. Itu ajaran Roma Yunani yang Anda pakai. Sekarang pertanyaan saya, Upahnya dosa maut, bro. Maut. kata siapa? Beranda paham. Kata siapa? Jadi sekali lagi ya, Bung ya. Paulus menulis surat Galatia kepada orang Roma dan orang Yunani, bukan kepada orang Yahudi. Apa kata Paulus kepada orang Roma dan Yunani? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ini menurut Paulus. Nyambung tidak dengan pengakuan Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub di dalam Ulangan 21 nomor 23. Di sini dikatakan, jangan mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab manusia atau orang yang digantung terkutuk oleh Tuhan, janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan. Nah, kita lihat tanda-tanda orang yang dikutuk oleh Tuhan adalah mati tergantung. Satu. Tanda-tanda orang yang dikutuk oleh Tuhan makan uang suap. Dua. Tanda-tanda orang yang dihukum oleh Tuhan adalah berkhianat. Amsal 17 nomor 23, orang fasik menerima hadiah suap dari pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum. Artinya ada pemutarbalikkan fakta. Amsal 17:23. Nah, sekarang permasalahannya adalah menurut kitabnya Yahudi, yang digantung di atas tiang salib itu adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Salah satu orang-orang yang dikutuk diantaranya adalah yang makan suap. Yesus dan Yudas adalah orang Yahudi. Menurut hukum Yahudi, yang dihukum ini orang yang terkutuk atau orang yang benar.
Sederhana bukan? Nah, saya lanjut 1 menit, habis itu Anda tanggapi. Setelah mereka mengetahui Yesus ini orang benar, dia mampu bermujizat, dia mampu menyembuhkan orang sakit dan seterusnya, berarti Yesus ini orang besar, orang benar. Aku utusan Bapakku yang di surga yang telah mengutus aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri dan seterusnya. Bahkan dia sampai membangkitkan Lazarus. Kenapa? Karena dia adalah orang benar. Orang benar ini ingin dijebak supaya dibunuh. Karena orang benar ini banyak mempengaruhi orang-orang. Kalau orang-orang Yahudi pada masa itu semakin banyak terpengaruh kepada Yesus menjadi pengikutnya, maka orang Roma akan datang merampas bangsa mereka. Inilah yang membuat mereka khawatir. Daripada bangsa mereka dirampas Romawi, lebih baik Yesus ini dimatikan. Maka bersekongkol mereka membunuh Yesus. Pada saat mereka melakukan kesaksian-kesaksian palsu, Yohanes 11 nomor 53, mulai saat itu mereka berusaha untuk membunuh Yesus. Matius 27 nomor 18, Pilatus berkata, mereka dengki kepada Yesus sehingga mereka berusaha untuk membunuhnya. Kemudian Matius 26 nomor 59, mulai saat itu imam-imam kepala dan mahkamah agama melakukan kesaksian-kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Jadi semua lingkaran setan ini berusaha membunuh orang yang benar. Begitu detik-detik pembunuhan terhadap orang benar, apa yang terjadi? Yang berlaku kemudian adalah Amsal 21 nomor 18 dikatakan apa? Orang fasik dipakai tebusan bagi orang yang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Amsal 11 nomor 8, orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik yang menggantikannya. Kenapa Yudas disebut fasik? Karena dia kemudian kerjanya adalah mencuri uang kas, kerjanya adalah mengambil harta bait suci. Itu yang selalu dikerjakan oleh Yudas, selalu mengambil barang-barang daripada rumah ibadah. Yohanes 12 nomor 6, hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena Yudas adalah seorang pencuri. Yudas sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Berarti Yudas adalah orang fasik. Orang fasik dipakai sebagai ganti orang yang benar. Siapa yang benar antara Yesus dan Yudas? Siapa yang fasik antara Yesus dan Yudas? Siapa pengkhianat antara Yesus dan Yudas? Itulah yang fasik dan yang pengkhianat yang disalibkan di atas secara terkutuk, bukan Yesus. Demikian. Bang Juma, Silakan, Bang. saya mau tanggapi ya. Silakan. Itu Bang Juma ini memutar terus mempertahankan dalil yang dirasa itu benar menurut logika. Tetapi Anda tahu nggak kenapa Yesus membuat dirinya terkutuk di kayu salib? Siapa yang mengatakan bahwa Yesus membuat dirinya terkutuk? Siapa yang ngajarin Anda? Pak, coba baca di mana di dalam... Yesus membuat. Oke. Jangan Anda fitnah Yesus. Di mana Anda mendapatkan data Yesus yang membuat dirinya terkutuk? Oke, saya bacakan ya. Itu asumsi ilmu dari mana? Oke, tolong kasih kesempatan saya. Baca di dalam Galatia 3. Paulus. Ternyata Paulus yang membuat Yesus terkutuk, bukan Yesus yang membuat dirinya terkutuk. Yesus itu, kalau Anda dengarkan saya, dengarkan. Yohanes 12 nomor 4. Yohanes 12 nomor 49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Itu kata Yesus. Yohanes 8 nomor 15, 16, 17. Aku tidak menghakimi seorang pun, tetapi kalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku bersama dengan Dia yang telah mengutus aku. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa yang kulakukan adalah apa yang diperintahkan. Yohanes 5 nomor 30. Yohanes 4 nomor 34. Makananku adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapakku. Satu lagi, Galatia 4 nomor 4. Yesus adalah manusia yang takluk kepada hukum Tuhan dan taat sampai mati. Artinya, apa yang bisa membuat Yesus terkutuk? Tak ada. Yesus itu disebut sebagai anak. Anak itu adalah hamba. Anak yang dikasihi artinya hamba yang dikasihi. Baca Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Anak sama dengan hamba. Kalau Yesus disebut anak Elohim, artinya dia adalah hamba. Artinya dia adalah hamba Elohim. Artinya dia adalah orang yang intim terhadap
Elohim, orang yang dekat, orang yang saleh. Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia dia telah mempersembahkan doa yang bersungguh-sungguh kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan atas kesalehannya doa Yesus dikabulkan. Jadi Anda mengatakan Yesus membuat dirinya terkutuk. Begitu saya cek, mana dalilnya? Galatia. Waduh, Paulus yang mengajarkan Anda, yang mencuci otak Anda bahwa Yesus itu terkutuk di atas tiang salib untuk dosa-dosa Romawi dan Yunani. Padahal sesungguhnya fakta yang sebenarnya, yang mati di atas tiang salib itu adalah sang pengkhianat. Silakan, siapa yang berkhianat ini? Bom-bom kah atau Yudas? Silakan. Yesus tidak mungkin. Dua yang kabur. Sini ada gerunda itu penyebar. Penyebar apa ini? Penyebar berita bohong, bukan? Penyebar fitnah. Memang berat ini, Bung. Memang berat karena tanpa penyaliban Yesus, mohon maaf, agama Anda harus tikar yang harus menggulung Anda, bukan Anda yang menggulung tikar. Karena Kristen itu berdiri di atas penyaliban. Iya, silakan. Tadi sinyalku putus-putus ya. Iya, nggak apa-apa, Bang. Lanjut. Ya, Bang Zuma, itu menurut Galatia 3 ayat 13 dan 14, itu memang Yesus yang disalib. Dia terhitung di antara orang yang terkutuk. Kenapa dia buat begitu? Supaya berkat-berkat Abraham mengalir kepada orang-orang yang mengasihi dia. Coba baca di dalam Galatia 3 ayat 14. Anda tadi baca dalam Galatia 3 ayat 13. Tapi 14-nya Anda tidak baca. Silakan. Oke, tolong kasih saya data. Apa yang menyebabkan Yesus orang benar ini, orang suci ini bisa terkutuk? Apa yang menyebabkan? Jadi gini Bang Juma, jangankan Bang Juma, Thomas saja murid Yesus tidak percaya Yesus itu disalib. Jadi jangankan Anda kan anak kemarin. Nah, jadi murid Yesus saja si Thomas. Siapa bilang? Siapa bilang? Ceritanya bukan kayak begitu. Dengar dulu, sebelum tangan saya cucukkan ke tangannya, saya tidak percaya bahwa Yesus itu disalib. Itulah Thomas, itu udah muridnya, jangankan Anda. Jadi makanya buka kacamatamu. Sekarang begini, Bung. Memang harus ada yang disalib. Salib itu harus terjadi. Bukan keinginanmu Petrus yang terjadi, tapi keinginan Bapa. Apa keinginan Bapa? Menyalibkan orang terkutuk. Ini yang sedang kita bahas. Anak manusia akan pergi. Dengarkan. Pengakuan Yesus sendiri. Matius 26 nomor 24. Anak manusia akan pergi sesuai dengan yang tertulis tentang dia. Yesus yang mengatakan. Akan tetapi, celaka orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu kalau dia tidak dilahirkan. Penyaliban itu harus terjadi. Tetapi yang menjadi permasalahan, yang disalib ini orang benar atau... Itu udah tertulis itu akan terjadi. Kenapa Anda tidak percaya dengan itu? Terjadi penyaliban. Permasalahannya yang disalib ini orang terkutuk atau orang benar? Itu yang jadi permasalahan, Bung. Penyaliban mutlak wajib terjadi. Tapi yang disalib ini orang benar, orang jujur, atau orang fasik pengkhianat. Itu loh. Anda jangan como-como ayatnya. Kan ada ayat mengatakan mulai. Kasih Allah kepada manusia. Anaknya yang tunggal diserahkan untuk menebus dosa manusia itu. Oke, baik. Sekarang saya bacakan dalil, Bung. Tahan sedikit aja. Tapi yang lain Anda tiadakan. Sedikit aja. Tahan ya, pasang apanya tadi yang sudah tidak berfungsi. Mata, kuping masih ada sedikit. Dengarkan saya, Bung ya. Dengarkan. Yesaya 27. Saya uraikan kepada saudara. Apa yang Tuhan katakan kemudian tentang manusia yang terkutuk. Dia katakan gini. Maka beginilah akan dihapuskan kesalahan Yakub. Ini buahnya yang menjauhkan dosa. Ia akan membuat segala batu misbah seperti batu-batu kapur yang dipecah-pecahkan. Sebab kota yang terkubu itu terpencil. Lalu Tuhan mengatakan apa? Terkutuklah, dan terkutuklah. Perintah Tuhannya dengan sangat jelas mengatakan bahwasanya orang-orang yang terkutuk kemudian ditunjukkan oleh Allah, oleh Tuhan di dalam kitabnya saudara-saudara Yahudi di Ulangan 27. Anda coba lihat di sana di Ulangan 27. Di situ semuanya sudah terurai. Ulangan 27 itu menjelaskan dengan sangat terinci bagaimana Tuhan kemudian marah kepada orang-orang yang dikutukinya.
Saya katakan, saya bacakan. Terkutuklah orang yang memandang rendah ibu bapaknya. 1. Terkutuklah orang-orang yang menggeser batas tanah. 2. Terkutuklah orang yang kemudian memperkosa hak orang asing. 3. Terkutuklah orang yang tidur dengan istri ayahnya. 3. Tidak ada hubungannya itu. Makanya saya nanti akan tanya kepada Anda. Terkutuklah orang yang tidur dengan binatang. 5. Terkutuklah orang yang tidur dengan saudara perempuannya. 6. Terkutuklah orang yang tidur dengan mertua perempuannya. 7. Terkutuklah orang yang membunuh sesamanya manusia dengan sembunyi. 8. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang. 9. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. 10. Pertanyaan saya, yang mana ke-10 kutukan-kutukan Tuhan ini yang bisa dituduhkan kepada Yesus sang orang benar? Tunjuk sekarang, silakan. Bang Juma, oh comot-comot ayat ya. Saya baca satu perikop. Pertanyaan saya, terkutuk yang manakah, perbuatan yang manakah yang Yesus Luar biasa, lakukan? dia hafal semua dia kitab itu, tapi dicomot-comot. Jangan menangis pakai nada tertawa, nggak bagus didengar penonton. Begini, perbuatan yang Dia lupa manakah, dengan ayat mengatakan besar. Iya. perbuatan Yesus yang manakah yang masuk kategori terkutuk oleh Tuhan berdasarkan Ulangan 27? Tunjuk satu, silakan. Yang menyebabkan Tuhan mengutuk Yesus sehingga dia harus mati dengan cara terkutuk, perbuatan yang mana yang Yesus lakukan? Meniduri mertua tidak, menggeser batas tanah tidak, apalagi meniduri istri ayahnya tidak, apalagi suap tidak, terkutuk menerima suap tidak juga, apalagi membunuh sesamanya dengan cara sembunyi tidak juga, menghilangkan hukum Taurat tidak juga. Lalu yang mana yang membuat Yesus harus mati di atas tiang salib? Karena Tuhan mengatakan dalam Ulangan 21 nomor 23, terkutuklah orang yang dihukum secara terkutuk oleh Tuhan Elohim. Jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman. Makanya Yesus sebelum maghrib Sabat langsung diturunkan, karena dia terkutuk menurut hitungan orang Yahudi. Sekarang pertanyaannya, dosa apa yang Yesus lakukan sampai dia harus mati terkutuk? Tidak ada kan? Nah, jadi Kristen muncul beberapa dekade berikutnya mengajarkan bahwa dosa-dosa kita dihapuskan karena Tuhan kita datang mati di atas tiang salib untuk menebus dosa kita. Itu adalah ajaran yang berbeda dari bidat, ajaran pagan yang ambil tragedi itu sebagai jurus untuk menyelamatkan manusia. Itu yang perlu Anda pahami. Saya pamit 10 menit, saya ibadah dulu. Silakan. Terima kasih teman-teman. Lanjut. Gimana? Siapa penyebar berita? Silakan. Ya, silakan si siapa nih penyebar berita. Ini kalau ini siapa satu ini ya, kalau Gurunda Bang Zuma menjelaskan, dia ini ya, dia googling. Kenapa, Bang? Nah, udah dijelaskan tadi, memang bus apa ya? Ini berat. Karena kalau bahasan ini berhasil meyakinkan saudara-saudara kekristenan ini, wah parah, bisa-bisa mereka meninggalkan Kristen. Tanpa penyaliban Yesus nggak ada Kristen bubar ya. Jadi penyaliban itu adalah lambang kekristenan, karena setelah Yesus tersalib barulah datang pengajaran Paulus. Ketika Yesus tersalib dan diangkat, barulah Paulus memulai dengan surat-suratnya yang 14 itu. Nah, inilah yang merasuki pemikiran teman-teman Kristen. Ya, bukan pengajaran Yesus ya tentang tersalibnya dia itu atau dosa waris itu. Setelah Yesus terangkat, kemudian Paulus beraksi ya dengan 14 surat-suratnya itu. Nah, inilah 200 sekian puluh lembar dalam Bibelmu, ya, inilah yang mempengaruhi keyakinan kalian. Ya, surat-surat Paulus 200. Jadi 200 lembar lebih itu surat-surat Paulus mendominasi Bibel, Bang.
Kayak Yanto, merasukimu. kamu di mute Yanto. Aku mute dibuka, aku mute dibuka. Yanto, kamu kalau nggak ngomong di mute noise. Ya di mute buka, di mute buka. Lanjut Jadi Bunda Rama. memang Kristen ini memang harus berjuang mati-matian untuk membantah Gurunda ya, membantah Bang Zuma. Narasi-narasi Bang Zuma itu dia bantah, tapi bantahannya itu tidak pakai dalil, tidak pakai data. Hanya memframing, mulai comot-comot, mulai ini. Ketawanya pun ketawanya garing kan. Karena apa? Sulit mereka bantah pakai data. Ya, semua yang disampaikan Gurunda kita tadi itu, ya Bang Zuma itu kebenaran. Data-data nyata di Bible. Tapi mereka harus berusaha untuk membantah. Karena tanpa penyaliban ya teman-teman, tanpa penyaliban Yesus seperti keyakinan mereka, nggak ada Kristen. Akan gulung tikar kalau ya lambang kekristenan itu penyaliban. Gitu ya teman-teman. Jadi silakan Bang, siapa nih? Bang Yanto penyebar. Bunda Rama, mereka bakal gulung tikar. Mereka kan nggak punya tikar, Bunda. Ibaratnya keyakinan mereka itu apa ya? Gitu. Tidurnya Jadi di lantai. memang berat. Semua narasi kebenaran yang disampaikan, data-data, dalil-dalil dalam Bible tuh yang disampaikan tadi, berusaha dibantah, tapi dia bantah bukan dengan dalil. Bahkan dia sodorkan kembali kata-kata Paulus. Padahal yang mengajarkan penyaliban itu, dosa waris itu adalah Paulus. Loh, Yesus nggak ada Bang. Nggak ada mengajarkan Yesus tuh tentang kematiannya di tiang salib yang terkutuk, nggak ada. Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita, ini Paulus ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Coba bayangkan ya kata-kata Paulus. Dia mengatakan bahwa Yesus itu menebus kalian dengan kutuk. Yesus yang menjadi tumbal penebusan. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ya, resikonya sekarang kalau Anda percaya kepada Paulus, Anda menuhankan Tuhan terkutuk, Bang. Silakan. Rujukan Anda itu kenapa dengan kitab kami? Kalian kan gak percaya dengan kitab kami, katanya udah dirubah, udah karangan manusia. Jadi gak itu kan, logik. Logika Anda itu sengklek gitu loh. Inilah ku bilang, Bang. Inilah ku bilang, Bang. Kamu nggak bisa membantah apa yang kami narasikan, apa yang Gurunda narasikan. Kamu nggak bisa membantah, melainkan kamu hanya bisa framing, melainkan kamu hanya bisa curhat. Jangan nyerah gitulah. Kalau memang benar kitabmu itu, dari kitabmu lah rujukannya. Mana kamu dalilnya? jangan nyerah Sementara di gitu. surah Maryam ayat 33, Yesus berkata sejak aku lahir, mati dan hidup kembali. Itu artinya apa? Harusnya itu. Ya kan udah dijelaskan tadi sama Gurunda itu. Yesus itu ketika disalib itu kan tidak mati dia. Dia diangkat, diselamatkan. Kepada aku setelah aku lahir, mati dan hidup kembali. Itu apa artinya itu? Udah itu Yesus yang dijelaskan. berkata. Itu kan Yesus, sebentar ku kasih tahu sedikit ya. Udah dijelaskan sama Bang Zuma tadi. Udah jelaskan. Sebentar. Yesus ketika disalib itu enggak mati, dia diselamatkan. Dia diangkat ke langit. Di Biblemu pun tuh bukan di surga ya, dia diangkat. Kemudian dia dimatikan dan nanti pada hari penghakiman dia akan dibangkitkan kembali. Begitu ceritanya. Jadi begini ya, nggak ada lagi data-data atau dalil yang bisa Anda sampaikan untuk membantah ya tentang siapa Yudas, bagaimana Yudas sebagai pengganti Yesus. Ingat kita ke Taman Getsemani sedikit ya, sambil menunggu Bang Zuma ya, Gurunda untuk melanjutkan narasi dialognya. Nah, ketika di Taman Getsemani, Yesus kan maju sedikit, kemudian dia sujud dan berdoa. Ya Bapakku, di Taman Getsemani Bang. 2000 mana? Aduh, ternyata kamu ngomong sama orang lain ya, kok nggak nyimak ya? Dia sambil jualan, dia jualan. Astagfirullah. Ada yang beli permen. Ketika Yesus di Taman Getsemani, ya, Yanto kamu denger ya. Yesus maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Ya Bapakku,
sekiranya cawan ini bisa lalu di hadapanku, tetapi bukan kehendakku yang jadi. Mute dulu penyebar. Terima kasih. Tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu lah yang jadi. Artinya apa? Dia pasrah, berserah diri. Yesus nggak bisa apa-apa lagi, dia hanya pasrah kepada Allah. Dia serahkan, terserah engkau ya Allah, apapun kehendakmu, itulah yang jadi. Kemudian muncul malaikat memberi kekuatan kepada Yesus. Di situ jelas data di Bibelmu. Ketika muncul malaikat ya, memberi kekuatan, Yesus semakin ketakutan loh. Bayangkan kalau dia Tuhan, ngapain harus takut kepada malaikat? Yesus semakin ketakutan dan semakin sungguh-sungguh berdoa. Titik peluhnya atau titik keringatnya seperti butiran-butiran darah yang berjatuhan. Bayangkan tuh bagaimana ketakutannya Yesus melihat malaikat. Malaikat loh, ciptaannya kok takut sama ciptaannya ini Tuhan. Ya, itu di akalmu, kita fungsikan dulu akalmu sedikit. Kemudian ketika dia diberi kekuatan oleh malaikat, lalu dia selesai. Setelah itu dia mengajak murid-muridnya, ayo kita sudah selesai. Kemudian dia didatangi oleh pasukan Romawi ya, dan ingat Yudas pun ikut. Kenapa Yudas ini tidak mengenal gurunya? Padahal dia murid kan, termasuk 12 murid. Dia tidak mengenal. Lalu bertanyalah Yesus, siapa yang kau cari? Dijawab oleh tentara Romawi dan ada Yudas di situ. Yesus dari Nazaret. Dijawab pula oleh Yesus, akulah dia. Lah, mereka nggak yakin, akulah dia. Kemudian apa? Pasukan Romawi ini dan Yudas mundur ke belakang lalu jatuh ke tanah. Kenapa mereka jatuh ke tanah? Itu bisa jadi itulah di situ proses perubahan muka Yesus ya, wajah Yesus. Karena mereka tidak mengenali loh. Kemudian Yesus bertanya lagi, siapa yang kau cari? Yesus dari Nazaret. Bayangkan Yudas ini yang gurunya ini tidak dikenali. Malah dia heran gitu loh. Nah, disitulah kenapa Yesus itu punya mukjizat, bisa merubah wajah. Nah, itulah. Jadi yang ditangkap itu kemungkinan kalau kita baca narasi-narasi di Bible itu adalah yang diserupakan. Begitu saudara-saudara, silakan. Itu narasi Anda itu diserupakan, tapi natsnya kan nggak ada tertulis diserupakan. Anda biar tahu. Terus kenapa pasukan Romawi dan Yudas terjatuh ke tanah? Kenapa? Padahal yang di depannya itu Yesus. Kenapa? Jadi tadi yang kamu ceritakan itu semua itu benar, ya kan? Loh, ya kan? Judas saja tidak mengenal wajahnya. Itulah kekuasaan Allah itu. Ya makanya aku bilang Yesus di situ merubah wajah. Yesus merubah wajah, makanya tidak dikenali. Jadi yang ditangkap itu bukan Yesus, tapi yang diserupakan. Saya tanya kamu, kenapa para pasukan Romawi itu jatuh ke tanah dan Yudas tidak mengenali gurunya? Kenapa? Di mana tertulis diserupakan Yesus yang disalib? Saya tanya kamu, kenapa? Aman Anda aja itu, karena Anda tidak mempercayai saya tanya, kenapa pasukan Romawi dan Yudas tidak mengenali gurunya? Kenapa? Kenapa pasukan Romawi dan Yudas tidak mengenali gurunya, malah terjatuh ke tanah? Kenapa? Itulah maha kuasanya Yesus itu. Ya iya, kenapa? Terus kenapa Yesus berkali-kali ngomong? Jadi wajahnya bisa berubah-ubah. Itulah kuasanya. Anda jangan logika sendiri. Yesus berkali-kali ngomong, siapa yang kamu cari? Ya. Kata tentara Romawi dan Yudas ini ya, dengan rombongannya ada si Yudas. Berkatalah mereka, Yesus dari Nazaret. Yesus menjawab, akulah dia. Tapi mereka malah jatuh ke tanah. Nah, dia mundur ke belakang lalu jatuh ke tanah. Kemudian bertanya lagi, siapa yang kau cari? Yesus bertanya lagi, Yesus dari Nazaret. Itu diulang 3 kali bertanya loh. Sampai punya aja nggak kenal dengan dia. Jadi Anda jangan pakai logika sendiri, logika sempit. Kan, ingat, di tempat lain ada cerita kis Yudas. Ya, kis Yudas. Dengar. Di tempat lain ada cerita kis Yudas. Yudas mengenali gurunya lah, langsung menciumnya gitu loh. Pengkhianatan Yudas. Tapi ini diceritakan di Yohanes ini bahwa Yesus bertanya, siapa yang kau cari? Kenapa mereka tidak mengenalnya? Padahal Yudas ada di situ. Kenapa kira-kira apa? Karena Yesus sudah diserupakan wajahnya dengan Yudas. Mereka bingung.
Makanya mereka kaget, jatuh ke belakang, jatuh ke tanah itu tentara Di Romawi. mana ayatnya di kitab kami itu bahwa Yesus itu diserupakan? Anda jangan berbohong. Anda itu Tidak fitnah itu. tidak dijelaskan diserupakan, tapi Iya, Yesus berarti itu bisa narasi merubah Narasi wajah. Anda ini udah berbahaya ini. Narasi Anda Yesus berbahaya nih. bisa. Bisa pidana kau ini. Terus kenapa Yudas tidak mengenali gurunya? Kenapa? Itulah kekuasaan Allah Ya, Bapa itu. itulah kekuasaannya, bisa merubah wajah. Yesus bisa Jadi merubah pakai wajah, logika mukjizatnya sempit. Yesus bisa merubah Makanya wajah. umat Islam tidak percaya dengan Makanya saya kekristenan tanya karena kau, kenapa pemikirannya Yudas? sempit. Saya tanya kamu, Bang, kenapa Yudas tidak mengenali gurunya? Bahkan dia mundur ke belakang lalu jatuh ke tanah itu tentara Romawi. Padahal yang ngomong di depannya Yesus. Yesus bertanya, siapa yang kau cari? Kemudian mereka menjawab, Yesus dari Nazaret. Tapi kenapa mereka mundur ke belakang lalu jatuh ke tanah? Kenapa? Kenapa mereka jatuh ke tanah? Jangankan Anda, Kenapa? si Thomas muridnya sebenarnya dia bersama dia tidak percaya bahwa Yesus itu disalib. Makanya aku bilang, dari saya karena kejadian, yang saya di tidak percaya bahwa Yesus depannya itu. itu, Kan Anda, ya. makanya Anda itu tidak Kenapa Yudas tidak mengenali gurunya gitu loh? Kamu jelaskan dulu kenapa? Allah itu bisa jadi apa? Jadi apa aja bisa Makanya suka-sukanya. aku bilang bisa merubah wajah, mukjizatnya. Iya, Kasih data ya. betul. Aduh, Itu betul, betul tapi- udah kau tahu betul. Terus kenapa? Tapi narasi Anda mengatakan digantikan menyerupai siapa? Ada ayatnya enggak? Anda jangan menjas Ya, begitu. kami Anda ambil salah data itu. di Al-Quran bahwa yang diserupakan itu yang Jawabannya disalib. itu kalau benar-benar kau memahami kitabmu, kalau Anda benar-benar Anda memahami kitabmu, Saya tanya bacalah kau, kitab Maryam siapa ayat tuh? Siapa 3. yang kenapa? Kenapa Aku Yudas? lahir, mati dan hidup Kenapa kembali. Apa Yudas? artinya itu? Jangan berbohong Anda. Jawab dulu. Jawab dulu kenapa Yudas tidak berbohong dengan mengenali kitabmu. Yesus? Jawab. Kenapa Yudas tidak mengenali Yesus? Itulah kenapa? kelebihan Jawab. Allah Bapa itu. Jadi Ya apa kelebihannya karena Yesus merubah wajah. Mukjizat Yesus itu bisa merubah wajah, makanya tidak dikenali. Kenapa sih kamu ini? Kenapa? Padahal Yudas ini di tempat lain kis Yudas loh. Ini diceritakan beda lagi. Kenapa Yudas tidak mengenali gurunya? Padahal Yesus bertanya loh Yesus kepada Yudas dan para tentara Romawi, siapa yang kamu cari? Tentara Romawi dan rombongannya bersama Yudas menjawab, Yesus dari Nazaret. Apa kata Yesus? Akulah dia. Mereka kaget lalu mundur ke belakang, terjatuh. Kemudian dia Jadi bangun kalau- lagi. Siapa yang kau Bunda cari? Rama, Yesus dari kalau memang Nazaret. itu- Akulah dia. memang itu narasimu Kenapa? terus. Jangan kamu samakan Loh, itu kan pemikiranmu berulang-ulang. dengan itu. Berulang-ulang Yesus Samakan kamu manusia berkata, biasa dengan berulang-ulang, Yesus. Bang. Karena Baca Yesus ini itu bisa kita kasih berubah data jadi nih. apapun bisa. Aduh, Jadi ada. makanya aku bilang bisa merubah wajah. Iya, Kenapa betul. sih otakmu ini? Ya, betul toh. Betul. yang kau kritis ya, itu, bagus, apa kau sudah yang kau mengakui salahkan di betul. situ? Karena memang itu data. Ya masalahnya sekarang kalau itu, berubah- makanya yang disalib itu makanya aku bilang. Karena Yesus bisa merubah wajah, maka yang disalib itu yang diserupakan. Mereka tidak mengenali Ada Yesus. ayatnya. Lah itu Ada kan ayatnya mereka. enggak? Kenapa Yudas? Saya tanya kau kenapa itu Yudas tidak asumsi. mengenali Yesus? Saya tanya kau kenapa Yudas tidak mengenali Yesus? Jawablah. Ada apa? Itulah kelebihannya, bukan kayak kamu manusia biasa. Berputar-putar nih kampret. Logikanya Ya kan? gimana sih? Logikanya karena yang di Ada nggak depannya bisa ngapa-ngapain? itu silakan Gurunda. Wah, Udah itu selesai Gurunda. teman Bang perasaan Zuma lanjut. bodoh itu. Jangan kau samakan dirimu dengan dia. Dia maha kuasa. Dia bisa menyembuhkan orang sakit. Dia bisa menghidupkan orang mati. Kamu apa? Jadi kamu jangan pakai logika jetek. Enggak ada yang Itu nanya jetek. itu. Pertanyaan Bunda Rama bukan itu. Apa? Oke. Kenapa berubah Udah sampai di mana ini? Ya itulah kekuasaannya. Itu Yang kekuasaannya, menyerupai maha kuasa. yang ini Gurunda, ketika penangkapan di Taman Getsemani, mereka tidak mengenali Yesus, padahal Yesus sudah bertanya, "Siapa yang kau cari?" "Saya mencari Yesus dari Nazaret." Nah, kemudian mereka jatuh ke belakang, jatuh ke tanah gitu. Silakan Gurunda, itu mereka Iya. merubah wajah, Yesus merubah wajah. Lanjut. Iya, jadi bukan cuman Yudas, Maria juga ketika hari Minggu ke kuburan Yesus, di situ yang ditemui sudah bukan Yesus lagi. Yohanes 20 nomor 15 atau nomor 14 atau dari data apa saja, kita akan menemukan adanya ketimpangan yang sangat jelas di situ. Timpang yang jelas timpang bahwa itu bukan Yesus. Tetapi Maria berdiri dekat kubur dan menangis, sambil menangis ia menjenguk kubur Yesus.
tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih yang sedang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat itu, "Ibu, mengapa kau menangis?" Maria kemudian menjawab mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana diletakkan." Ini Tuhan Anda yang maha kuasa tadi katanya, hilang ya. Entah diambil orang atau siapa. Sesudah berkata demikian, Maria menoleh ke belakang dan melihat Yesus ada di situ. Tetapi Maria tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ini penulis Yohanes mengatakan, Maria menengok ke belakang dan dia melihat orang yang konon namanya Yesus. Tapi Maria tidak tahu kalau itu Yesus. Apa iya? 33 tahun siang malam bersama, hanya pisah 3 hari, 2 hari setengah, tiba-tiba tidak mengenali orang itu. Lucu ini. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Aduh, bagaimana ini Maria ini? Masa Yesus kau sangka tadi itu penunggu taman? Allahu Akbar. Inilah bukti akurat bahwa yang dibunuh, yang disalib, yang dikuburkan itu bukanlah Yesus anak Maria, tetapi oknum lain yang kemudian muncul di pengajaran orang-orang Kristen Romawi untuk menuhankan korban yang mati terkutuk di atas tiang salib, yang hanya dianggap sampah oleh Yahudi karena adalah manusia terkutuk, tetapi dianggap Tuhan oleh orang Roma dan Yunani dan diteruskan ke Indonesia. Islam berjaya dengan mengatakan bal rafa'ahu. Jadi Nabi Isa alaihissalam kemudian ketika dikatakan wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum wa innal latina ikhtalafu fi lafi syakkim min ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'az zanni wa ma qataluhu yaqinan. Orang-orang Yahudi yang membunuh dan orang Roma yang membunuh Nabi Isa alaihissalam tidak pernah yakin bahwa yang dibunuh itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Di dalam Kisah Para Rasul 25 nomor 19, mereka berselisih paham tentang oknum yang bernama Yesus. Mereka mengatakan Yesus telah mati, tapi Paulus berkata dia masih hidup. Dengan demikian Al-Quran sangat jelas menguraikan mereka berselisih pendapat tentang hal itu, yakni tentang Nabi Isa alaihissalam. Hari ini kita menerangkan kepada saudara bahwa Yesus terangkat langsung ke langit berdasarkan Mazmur 91 data nomor 8, 9, 10, 11, 12, dan yang dibunuh kemudian di atas tiang salib itu adalah satu orang terkutuk, orang fasik, pengkhianat, pemakan suap yang dikutuk kemudian oleh Tuhan Elohim. Dengan demikian maka luruslah sejarah itu. Tapi kalau dipanggil teman-teman kita Kristen untuk membahas ini, maka sejarah itu seketika menjadi geriting, bengkok kiri kanan, loncat sana sini sampai kena perutnya bom-bom. Demikian, silakan dilanjut. Empat sudah yang melarikan diri. Kabur satu melarikan. Silakan Bang Juba, Yanto, anggapi. aku baru bicara ini loh, baru diberikan kesempatan. Silakan, Bang. Ya Bang Juba, saya heran sekali kalian di Suara saya hilang atau Apa kau googling? Suara menghilang. Ya, lanjut. Jaringan. halo? iya. Saya dibutakan oleh apa, Bang? Ya. Saya membaca kok di situ yang makan suap Yudas, yang terkutuk Yudas, yang dikutuk adalah pemakan suap. Lalu saya dibutakan oleh
Bang. Bang. Ya, silakan naik. Pasien selanjutnya, Yanto, silakan. Wah, dari tadi aku bicara. Halo? Walah. Dari tadi kau bicara berdua. Astagfirullahaladzim, dari tadi dia bicara. Kedengeran. Allahu Assalamualaikum Akbar. Linda Moto. Yang jelas segini Pak Juma, mungkin Yanto. halo terakhir, halo. Iya, iya. Ya, ya. Oke, Pak Juma, Siap. dengan kematiannya Yesus di kayu salib, kita mendapat perdamaian antara manusia dengan Allah. Itu di dalam Efesus 2 ayat 14 dan 16. Dia mempersatukan antara Allah dan manusia itu karena kematian Yesus di kayu salib. Tetapi kalau kalian tidak percaya bahwa dia disalib dan mati dan bangkit, maka itu lain lagi urusannya. Yang jelas bagi kami, Pak Juma dan kawan-kawan, kami mengakui bahwa Yesus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Kenapa Yesus bisa mati di kayu salib? Akibat pelanggaran-pelanggaran orang bangsa Israel yang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan, sehingga mereka membunuh Yesus. Tetapi pada saat Yesus mati, Yesus menawarkan keselamatan kepada bangsa-bangsa lain untuk memperoleh keselamatan dengan jalan beriman kepada Yesus. Maka Roma 10 ayat 9 dan 10, jika kamu mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dengan mulutmu, kamu diselamatkan. Itu Roma 10 ayat 9 dan 10. Sehingga Itu kata siapa, Bang? itu menurut Roma 10 ayat 9 dan 10. Itu Rasul Iya, Paulus. itu oke, Paulus. Ya, thank you. Rasul Paulus. Rasul Siap. Paulus. Iya. Jadi itulah yang kami percayai, bahwa dengan kematiannya di kayu salib, dia menebus dosa-dosa kita. Sehingga 1 Yohanes 2 ayat 2 dan 3, dia menjadi jalan pendamaian dosa-dosa umat manusia akibat kematiannya di kayu salib. Coba dulu dia tidak mati, dia langsung naik ke surga, bisa saja. Tetapi dia tidak rela, Pak. Dia tidak rela, itu ada gap antara Allah dan manusia. Tetapi karena kematiannya di kayu salib, sehingga dia membuka jalan bagi manusia kepada Bapa. Baik, baik. Itu iman saudara, kita hargai. Saya mau bertanya. Setan yang merasuki Yudas itu pahlawan untuk Kristen, atau itu adalah musuh besar untuk Kristen? Musuh besar. Kalau dia musuh, bukankah dia yang menghadiahkan Yesus di atas tiang salib? Musuh besar memang gara-gara dia itu, sampai dia itu, Yesus itu digantung di kayu salib akibat perbuatannya. Oke, berarti itu penyaliban berkat jasa siapa? Halo? Ya itu menggenapi karya penebusan Yesus untuk bagian manusia. Itu sudah Saya ulang. dicanangkan sebelumnya, Pak. Itu Saya di ulang. dalam Yesaya, Pak. Yesaya 53 itu sudah mencanangkan. Dan Yesaya Yesaya 53 Yesaya itu 52. tidak ada hubungannya. Yang benar Yesaya 53 nubuatan penyaliban 15. Yesus itu ada di Yohanes 11. Jangan Anda Tidak, ngadi-ngadi ambil kitabnya orang. Pak, salah, Pak. Tahun itu jadi- Imam Besar Kayapas bernubuat bahwa Yesus harus mati untuk bangsa mereka. Jangan ambil sembarang kutip. Sekarang pertanyaan Bapak saya sudah- sederhana. Setan yang merasuki Yudas bagi Anda itu berjasa sebagai pahlawan dosa-dosa Kristen, atau itu adalah musuh Kristen? Musuh Kristen lah. Kalau musuh berarti Anda harus membenci penyaliban, betul? Betul. Oke. Kalau Anda membenci penyaliban, lalu yang menebus dosa Anda siapa? Ya Yesus lah. Memang dia sudah dinubuatkan. Yesus sendiri sudah. Dengan cara apa kemudian Yesus menghapuskan dosa kalian kalau iblis tidak menyalibnya?
Ya makanya saya bilang atas kematiannya Yesus di kayu salib, bangsa-bangsa lain itu diselamatkan. Oke. Kematian Yesus Bangsa-bangsa itu- lain diselamatkan oleh karena jasa iblis. Betul atau tidak? Bukan. Jasa kematian Yesus yang tergantung di kayu Yesus salib. mati karena iblis. Betul? Oke. Karena perbuatan Berarti- manusia saat itu. Berarti Perbuatan manusia. iblis yang berjasa menghadiahkan Yesus di atas tiang salib untuk Kristen. Betul atau tidak? Ya tidaklah. Masa karena Yudas. Kita sudah bilang itu nubuatan yang harus dilakukan oleh Yesus tergantung di kayu salib. Itu nubuatan Yesus dengan Kalau kematian. ada nubuatan, itu suka-suka saudara. Nubuatannya sudah jelas, Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 53. Saya tadi membacakan. Ingat, kita diskusi pakai akal. Sekarang, ketika saudara mengatakan iblis itu adalah musuh, bagaimana kemudian ketika ada orang yang menyelamatkan hidup saudara dari neraka? Ada orang yang menyebabkan tindakannya dia sehingga Anda mendapatkan hidup kekal di surga. Kenapa Anda mengatakan dia musuh? Sementara atas pekerjaan dialah kemudian Kristen berbondong-bondong berjalan di belakangnya Pak Bom Bom menuju ke surga. Ayo. Kalau tidak ada iblis menyerahkan Yesus di atas tiang salib, Pak Bom Bom mau kemana? Mau kemana kalian? Kristen berdiri di atas penyaliban. Tanpa penyaliban Kristen tidak ada. Berarti tanpa iblis Kristen tidak ada. Makanya Al-Quran mengatakan wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada ulaika hum syarrul bariyah. Kenapa dikatakan orang-orang kafir itu lebih jahat daripada dari makhluk lain, lebih jahat daripada makhluk lain orang-orang kafir ini? Karena mereka mendapatkan upah dari hasil pekerjaan iblis dan kemudian mereka jadikan pekerjaan iblis itu sebagai jalur untuk mendapatkan keselamatan versi angan-angan dan hayalan mereka. Makanya Al-Quran mengatakan wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi thumma la yuqassirun. Orang-orang kafir itu bersaudara dengan setan di dalam menyesatkan manusia dan mereka tidak akan henti-hentinya menyesatkan manusia. Itu orang kafir dalam Al-Quran tuh. Yesus pun mengatakan dalam Matius 7 nomor 21 sampai nomor 23, tidak setiap orang yang memanggil aku junjungan akan masuk di langit. Orang Kristen kemudian komplain, loh, bukankah kami bernubuat demi namamu, bermujizat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu? Apa kata Yesus? Enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Di mana tempatnya orang-orang yang berbuat jahat? Matius 13 nomor 50, pembuat kejahatan akan dilemparkan ke dalam api neraka menyala-nyala bersama dengan Pak Bom Bom. Mau kemana? Mau kemana? Wa man azlama mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Siapakah pembohong itu? Pembohong itu mereka yang mengada-adakan sesuatu tentang Allah setelah mereka datang Islam, diajak kepada Islam. Sesungguhnya ketika mereka menolak, apa kata Allah? Allah tidak memberikan petunjuk pada orang-orang yang zalim. Al-Quran mengatakan Nabi Isa, orang yang lahir tanpa ayah, yang datang kepada Bani Israel, mengajarkan hikmat Injil, membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan seterusnya dengan izin Allah, diselamatkan ke langit, dan yang menggantikan adalah orang yang diserupakan. Hari ini kita membuktikan kebenaran itu, ternyata yang terkutuk di atas tiang salib. Kita telusuri, apa sebabnya orang yang di atas tiang salib ini terkutuk? Ternyata dia pemakan suap, dia pengkhianat,
dia pencuri uang celengan, dan seterusnya. Wajar kemudian ketika dia disalibkan karena ternyata dia adalah penjahat. Tapi karya iblis ini tidak diam. Iblis tidak berhenti sampai di situ. Setelah iblis berhasil kemudian melakukan propaganda terhadap oknum yang akan dibunuh, ternyata Tuhan menggantikan nabinya, rasulnya, dari kemudian pembantaian iblis-iblis ini. Ternyata iblis tidak kecewa di situ. Iblis kemudian putar kepala. Gimana ini? Kita batal membunuh anak Tuhan. Gimana sekarang? Oh, kalau begitu kita sesatkan aja orang-orang berikutnya. Apa? Bagaimana caranya? Kita ajarkan kepada mereka bahwa yang mati terkutuk itu adalah Tuhan itu sendiri. Sepakat iblisnya semua. Yes, yes, ayo, come on, baby. Termasuk Pak Bom di tengah-tengahnya loncat-loncat sambil tertawa. Ayo, ayo anak-anak Tuhan, mari kita mengimani bahwa yang mati di atas terkutuk itu adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Inilah yang terjadi. Maka ketika kemudian ada penyembahan terhadap makhluk Tuhan yang di atas tiang salib, yang tepuk tangan siapa? Yang tepuk tangan adalah dia yang mengkhianati Yesus. Yang tepuk tangan dan berbahagia adalah yang merasuki Yudas. Yang tepuk tangan adalah dia yang kemudian merasuki Yudas. Karena hasil karyanya dijadikan sebagai berlian oleh orang-orang lemah akal, oleh orang-orang yang buta hati, oleh orang-orang yang punya mata tapi tak melihat. Demikian saudara-saudara sekalian, saya kira 5 hari ini teman-teman Kristen yang kita lumpuhkan kemudian argumentasinya dengan data-data cukup bagi kita sebagai pelajaran bagi teman-teman Islam, teman-teman Muslim yang ada di bawah Laskar AMPI dimanapun yang mendengarkan ini. Usir jauh-jauh keinginan untuk meninggalkan Islam, karena di luar Islam tak ada keselamatan. Anda jangan ikut-ikutan menyembah kepada manusia yang dikutuk oleh Tuhan karena makan suap. Itu tidak ada kebenarannya menurut versi kebenaran. Saya kira begitu untuk sementara. Silakan saudara-saudara dilanjutkan. Kebetulan saya ada tamu, saya izin sebentar. Insya Allah saya akan tetap monitor. Dilanjutkan host yang baik hati. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tauhid, salam satu Tuhan, salam NKRI.